Nah, yang terjadi apa setelah aku berdoa ya, minta jalan sama Allah gitu ya, meyakinkan hati aku untuk resign gitu ya. Tapi yang terjadi justru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan aku Pipit Angelia. Video ini ya terinspirasi sebenarnya dari beberapa komen teman-teman di video aku sebelumnya, yang ada beberapa yang bilang ya setelah riadoh gitu ya, itu malah semakin terburuk, malah semakin banyak masalah. Nah, mudah-mudahan video ini bisa menjawab kegelisahan ya, atau pertanyaan teman-teman yang saat ini mungkin sedang menjalankan satu riadoh ya, atau amalan, atau sedang menuju ke satu titik ya, dimana justru di prosesnya tambah masalah atau tambah sulit. Nah, selengkapnya tonton terus videonya ya. Sebagian dari kita mungkin ya ada yang mengamalkan satu amalan ya, atau riadoh ya, istighfar atau sholawat, tapi justru yang datang malah masalah. Nah, jawabannya adalah ya kadang memang seperti itu gitu, karena Allah itu selalu menginginkan kita berproses ya. Allah tuh membimbing kita melalui proses, tapi ego kita ya kadang-kadang pengennya yang cepet, pengen cepet, apa-apa tuh pengen sekarang, apa-apa tuh pengen langsung terjadi. Itu ego kita gitu. Nah, pada saat hal itu terjadi ya, kita riadoh terus sulit, semakin sulit, nah itu tandanya Allah akan membimbing kita, teman-teman. Allah ingin kita berproses. Ada salah satu ayat Al-Quran ya yang mengatakan, kalau tidak salah di Al-Ankabut ayat 2 ya, apakah manusia itu dibiarkan sekedar mengatakan bahwa kami beriman gitu ya, terus mereka nggak diuji. Nah, dari ayat tersebut sudah jelas bahwa siapapun yang akan menuju kepada Allah ya, akan kembali kepada Allah melalui amalannya ya, ingin bertanya kepada Allah atas solusi masalah yang dihadapinya, artinya kan dia ingin kembali ke Allah ya. Maka orang yang ingin kembali ke Allah melalui amalannya, berarti di sini awalnya dia yakin bahwa cuma Allah yang bisa nolong dia gitu. Nah, di sini diuji Allah, menguji kita gitu. Orang yang datang ke Allah berarti orang yang yakin kepada Allah. Pada saat dia datang, nah di sini ujiannya. Justru kadang Allah tuh menguji ya iman kita itu dengan bertambahnya masalah, teman-teman, bertambahnya kesulitan. Yaitu tujuannya untuk menguji kita, dan Allah nggak akan ninggalin kita gitu. Allah akan ngebimbing kita selama kita mau berproses gitu, artinya tidak nyerah, karena kita yakin sama Allah. Nah, bedanya orang yakin dan gak yakin itu apa sih? Kalau menurut aku ya, orang yakin itu dia tidak akan menyerah pada saat dia gagal. Dia akan terus berusaha, dia akan terus datang kepada Allah, dia akan terus melakukan amalannya ya. Tapi kalau orang yang tidak yakin atau ragu-ragu saat dia gagal, ya udah dia nyerah, dia mulai nggak percaya, mulai timbul sangka-sangka yang enggak sama Allah. Itu kalau orang yang ragu. Tapi kalau orang yang yakin enggak, meskipun kesulitan yang hadir, prasangkanya tetap dia tanamkan kebaikan gitu. Dia tetap datang terus ke Allah, meskipun dia gagal, meskipun dia jatuh, meskipun tambah sulit. Nah, itu kalau orang yang yakin. Nah, di sini aku mau share juga ya tentang, ini ada kata-kata quotes dari Ibnu Athaillah dari kitab Al-Hikam ya. Apa yang kamu minta tak akan terhalang selama kamu memohonnya kepada Tuhanmu. Tapi apa yang kamu minta tak akan datang selama kamu mengandalkan dirimu sendiri. Nah, sekarang kalau apa yang kita inginkan itu seolah ya tambah jauh, nah itu sebenarnya pikiran kita yang kayak gitu, sangka kita yang mulai beralih nih, udah mulai nggak yakin sama Allah, karena Allah tuh nggak akan ninggalin kita. Kita yang nemui Allah
pasti kita akan dijamu. Ya, pertamanya kita akan dijamu dengan apa? Ya, dengan ujian gitu. Masalah yang hadir, kesulitan yang datang gitu. Kita nggak semerta-merta datang ke Allah, minta A, langsung Allah kasih A. Kita datang ke Allah, maunya apa? Ya, akan ditanya untuk keperluan apa? Ya, tujuannya untuk apa? Proses, kamu mau nggak berproses? Kalau memang tujuannya untuk aku, ayo berproses. Nah, itu sudah Quran menyatakan seperti itu. Kita percaya sama Allah, kita harus siap juga untuk diuji. Percayanya kita ke Allah nggak cuma di mulut kita aja, tapi di perilaku kita, termasuk pada saat kita mengalami kegagalan. Nah, di sini aku mau share tentang pengalaman aku ya, keluar dari riba, teman-teman. Nah, aku mulai ada keinginan kuat sekali untuk mengakhiri yang namanya hutang piutang ya dalam hidup aku itu tahun 2020. Dan salah satunya adalah aku pengen resign dari kerjaan aku yang dulu itu sejak 2020 sebenarnya niatnya. Karena pekerjaan aku yang dulu ya itu ada kaitannya juga dengan riba, dan itu membuat hati aku gelisah semakin hari gitu. Apalagi kalau dengar ceramah ya, ke pengajian gitu, tahu aku salah gitu, tapi aku belum siap untuk keluar atau resign. Sehingga 2020 aku benar-benar memantapkan hati aku. Nah, aku berdoa di 2020 itu ya, minta jalannya kayak gimana. Nah, waktu itu aku kerja di 2 institusi ya teman-teman ya, yang di sekarang gitu ya, di kampus dan di kantor yang dulu itu. Dimana kantor yang dulu itu ada salah satunya berkaitan juga dengan riba. Nah, yang terjadi apa? Setelah aku berdoa ya, minta jalan sama Allah gitu ya, meyakinkan hati aku untuk resign gitu ya. Tapi yang terjadi justru 2021 aku dikasih sakit sama Allah. Ya. Yang sakit itu sakit itu justru menjadi satu kekuatan tersendiri untuk aku semakin mengambil keputusan. Nah, ujian aku untuk keluar dari riba mungkin tidak dikejar-kejar rentenir kayak teman-teman mungkin sekarang ya, atau tidak dikejar-kejar debt collector kayak teman-teman sekarang gitu. Tapi aku merasa malah dikejar-kejar maut, teman-teman, ajal gitu, pada saat aku sakit ya nggak berdaya. Kemudian di 2021 itu pada saat aku sakit, aku juga dapat masalah lain. Nah, itu sudah mulai mengamalkan riyadhah. Justru aku dapat musibah. Di kantor itu ada kasus pekerjaan yang membawa justru kepada masalah gitu. Sampai aku di masalah tersebut sampai membawa aku ke kepolisian. Itu pada saat aku sakit ujiannya. Kemudian setelah itu aku kena musibah, aku kecelakaan. Juga itu pada saat aku masih sakit, teman-teman. Dan pada saat aku sakit, aku juga tidak cuma menahan badan aku, merasakan kesakitan badan aku juga keluar banyak uang gitu kan untuk membiayai aku sakit. Karena waktu itu kan masih zaman-zamannya ya, heboh-hebohnya fenomena itu ya, nggak berani ke rumah sakit lah intinya gitu. Jadi biaya pribadi, kemudian musibah juga aku biaya pribadi gitu, kecelakaan ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan sendiri lah mencekamnya suasana aku waktu itu gitu. Dan ibuku juga sakit sama waktu aku sakit itu gitu. Nah, di waktu itu apa aku berhenti riyadhah? Apa aku berhenti berdoa? Enggak, aku terus riyadhahnya, teman-teman. Aku enggak berhenti karena aku percaya ini terjadi pasti ada alasannya. Allah, aku berdoa AA, tapi yang terjadi B, C, D, E yang enggak enak-enak, masalah sulit ya, ditimpa dari berbagai macam situasi, dari mental, fisik, uang, bahkan gitu, keluar banyak uang gitu ya. Nggak membuat aku justru berhenti untuk beristighfar, bersolawat, sholat tahajud, sholat hajat. Aku terus melakukannya bahkan. Dan sampai pada akhirnya setelah aku sakit itu, aku justru, dan terlepas dari kasus tersebut ya, aku punya keinginan yang mantap banget, ya udah memang ini jalur yang mungkin nggak baik buat aku gitu. Jadi aku putuskan untuk resign. Nah, terkabulnya kapan? Itu di 2022, teman-teman. 2020 ke 2022 itu prosesnya panjang, 2 tahun. Dengan lika-liku yang tidak mudah, dengan lika-liku yang nggak enak sama sekali gitu.
Dan alhamdulillah akhirnya aku terlepas dari riba, ya bisa resign dengan baik, maksudnya nggak terjadi masalah, emang dengan baik ya, semuanya beres gitu. Dan kehidupan yang aku gambarkan, yang aku mintakan sama Allah di 2021 itu tercapai sekarang. 2021 dulu aku waktu sakit, waktu kena musibah, masalah ya, aku cuma minta sama Allah diberi ketenangan, kehidupan yang tenang, punya banyak waktu luang ya, kerja cuma nggak mengejar pekerjaan, yang nggak dikejar-kejar waktu ya, aku bebas beribadah dengan caraku sendiri, apapun yang aku mau lakukan gitu. Dan ternyata sekarang iya terjadi gitu. Saat ini aku punya kehidupan yang sangat tenang gitu ya. Aku mau beribadah, ngelakuin ibadah apa aja aku bisa gitu, pagi, siang, malam, sore. Karena sekarang aku kerjanya kan nggak kayak dulu 8 jam di kantor gitu ya. Dulu kan aku kerjanya pokoknya full time banget gitu. Sekarang enggak gitu. Kalau ada jadwal ngajar, ya aku ke kampus, jadwal rapat. Kalau nggak ada kegiatan ya aku di rumah aja gitu. Dan alhamdulillah meskipun seperti itu, ya nggak masalah buat aku. Justru inilah kehidupan yang aku impikan waktu aku sakit kemarin gitu, dan dikabulkannya 2023. Doa aku 2021, doa aku 2020 dikabulkan Allah 2022, aku bisa resign gitu. Tapi hikmahnya apa? Banyak teman-teman gitu. Aku punya banyak kayak ilmu gitu ya, yang sekarang aku justru sekarang malah bisa buat YouTube yang nggak pernah aku bayangin sebelumnya gitu. Aku bisa share kayak sekarang gitu loh. Jadi pokoknya saat kita mengalami satu riadoh, terus kita mengalami tambah sulit, ya itulah memang maunya Allah gitu. Dengan kesulitan itu kita semakin kembali ke Allah, bukan semakin nyerah. Karena kalau kita ngandelin Allah, kita nggak akan ninggalin begitu aja ikhtiar kita, ya amal kita gitu. Kita malah akan terus balik sama Allah. Nah, bagi teman-teman sekarang ya yang lagi sulit-sulitnya, malah justru mungkin terpuruk, jaga pikiran dan perasaan kita ya teman-teman ya. Jangan sampai ada prasangka yang gak baik-baik sama Allah gitu. Karena prasangka kita hari ini akan menciptakan realita kita ke depan. Di hukum the law of attraction itu berlaku, hukum tarik menarik ini berlaku setiap detik, setiap menit di hidup kita. Kita maunya kayak gimana hari esok kita tergantung prasangka kita hari ini. Nah, itu harus dijaga. Kesulitan kita hari ini, selama kita ngamalkan riadoh, itu adalah baik untuk kita. Artinya, kita dipanggil terus sama Allah, kita akan dibimbing terus sama Allah. Percaya aja bahwa apapun yang terjadi di diri kita sekarang, itu semua ada alasannya, Allah kasih itu. Alasannya adalah yang baik untuk kita, yang terbaik untuk kita intinya. Jadi, kita harus bisa terus memupuk sangka baik kita kepada Allah. Kalau sangka kita baik, masa depan kita sudah pasti akan baik. Karena intinya, ternyata ketenangan batin itu yang pertama. Ketenangan batin itulah yang akan attract ya, akan mendatangkan sesuatu yang menenangkan hati kita lagi berikutnya gitu loh. Jadi ketenangan inilah yang bisa menarik keajaiban ke dalam hidup kita. Tentunya juga diiringi dengan prasangka kita ini gitu. Pikiran dan perasaan kita yang harus selalu positif kepada Allah. Jadi jangan kaget dan jangan putus asa ya kalau teman-teman yang ngamalin riadoh itu justru tambah susah, tambah masalah. Dan sekarang yang teman-teman baru mau mulai, ayo mulai gitu. Yuk kita cari Tuhan di dalam masalah kita. Yuk kita temui Allah ya di dalam segala ujian hidup ini gitu. Ya, sebelum kita nanti ketemu Allah di dunia, di alam berikut. Itu aja dulu sharing dari video kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua ya terus semangat ya. Apapun yang terjadi selama kita datang ke Allah dengan amal kita, dengan riadoh kita, pasti Allah akan tolong, pasti Allah akan bantu, dan Allah akan bimbing prosesnya. Oke, semoga kita semua ya teman-teman semua selalu dalam kebaikan dan kemudahan dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.